Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, perkenalkan, saya Aryati. Saya adalah seorang bidan. Di channel ini, channel YouTube saya akan membagikan kisah pengalaman hidup saya, di mana harapannya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton channel YouTube ini. Sebelumnya, teman-teman yang mungkin belum tahu tentang saya, perkenalkan, saya adalah seorang bidan yang pernah mengalami musibah bencana longsor yang pernah diliput oleh berbagai media yang sempat viral kala itu di tahun 2017, tepatnya tanggal 29 April 2017, di mana saya mengalami tertimpa reruntuhan selama kurang lebih 4 jam dan saya dalam keadaan sadar dan hidup saat itu. Kemudian saya juga mengalami berbagai macam trauma karena saya juga kehilangan suami dan 2 anak saya dalam waktu bersamaan, dan juga 1 orang yang mengasuh anak-anak saya selama saya bekerja. Teman-teman semuanya, untuk mendukung channel YouTube saya, sebelumnya saya minta bantuan teman-teman untuk klik like dan subscribe agar teman-teman bisa mengikuti kembali video saya berikutnya. Atau mungkin ada pertanyaan ataupun mungkin ingin berbagi story atau kisah, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Untuk kronologi kejadiannya langsung saja, yaitu ketika saya mau pergi bersama dengan suami dan anak-anak. Jadi saat itu hari Sabtu, kami sekeluarga ingin menghadiri pesta pernikahan adik sepupu saya. Tapi qadarullah, jam 3 kami itu berencana untuk berangkat. Jam 3 kurang seperempat kami mendengarkan suara gemuruh yang sangat besar sekali, seperti suara mobil truk lewat ya, dan saya sempat melihat keluar karena saat itu saya berada di ruang tengah bersama suami dan anak-anak, dan saya hanya berjalan 3 langkah saya sudah melihat air bah yang sangat besar sekali dan sangat tinggi. Dan kemudian selang beberapa detik, 3 detikan, tiba-tiba saya spontan berteriak, dan saya juga mendengar suara suami dan orang yang saat itu bekerja di rumah kami, Mbak Paria. Kita spontan untuk teriak takbir Allahu Akbar. Saat itu juga saya tiba-tiba merasakan gelap dan tenggelam. Saya merasakan air itu masuk ke dalam tubuh saya, ke dalam mata saya, hidung, dan semua saya seperti menelan air yang sangat banyak sekali. Bahkan saya merasakan tercekik di leher saya. Dan saat itu yang saya rasakan adalah bahwa ternyata kematian itu tidak bisa kita prediksi, dan kita tidak bisa menyangka-nyangka. Dan saya merasakan ketakutan yang luar biasa saat itu. Saya merasakan, ya Allah, betapa kalau mati itu kita nggak tahu, dan betapa kematian itu sangat dekat sekali dengan kita sebenarnya. Dan yang perlu teman-teman ketahui, saat itu saya hanya merasakan gelap ya, rasanya gelap, dan tubuh saya terasa kedinginan. Saya merasakan di dalam situ sangat lama sekali. Ya, mungkin bagi kita 4 jam di luar sini, ini 4 jam adalah waktu yang sangat singkat sekali. Tapi 4 jam bagi saya di dalam runtuhan itu adalah waktu yang luar biasa, lama sekali. Saya berteriak-teriak kala itu. Saya berteriak takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi saya kok merasa tidak ada yang mendengar saya sama sekali ya. Jadi saya berteriak tapi saya juga berharap-harapannya ada orang yang mendengar teriakan saya. Tapi ternyata yang saya rasakan hanyalah sunyi
tetesan air hujan. Kemudian selang beberapa menit, waktu itu banyak yang bercerita 15 menit kemudian atau jam 3 sore pas, saat itu orang-orang membunyikan kentongan sebagai tanda ada bencana. Saat itu saya mendengar ada suara orang membunyikan kentongan tersebut, dan selang beberapa waktu ada suara orang mendekat ke arah saya, dan itu berada tepat di atas saya, dan saya menyadari hal itu. Saya langsung berteriak takbir lagi, harapannya orang-orang juga bisa mendengar suara saya. Saya teriak takbir, kemudian ternyata sama sekali orang itu tidak mendengar suara saya. Hanya saya yang mendengar suara saya sendiri, padahal saya sudah berusaha untuk berteriak. Kemungkinan dikarenakan saya terhimpit di bangunan yang sangat sempit dan roboh itu, dimana mengalami kedap suara atau suara saya tidak terdengar dengan jelas dari luar. Teman-teman semuanya, di situ saya benar-benar merasakan suatu keajaiban atau suatu kebesaran Allah yang mungkin selama ini kita abaikan atau kita lupakan, bahwa ternyata ketika Allah sudah berkehendak maka terjadilah semuanya. Saat itu saya merasakan ketakutan, kenapa orang-orang kok tidak bisa mendengar saya, dan saya sempat berharap bahwa malaikat maut itu akan datang untuk menjemput saya, karena saya merasakan kesakitan yang luar biasa. Tubuh saya merasakan sakit, saya juga sempat merasakan terpelintir terkena air, dan juga saya sempat merasakan bahwa saya akan mati saat itu. Tapi ternyata qadarullah, sampai saat ini saya masih hidup. Padahal banyak orang yang menyangka tidak ada yang selamat dari bencana tersebut. Teman-teman semua yang berbahagia, mohon maaf, mungkin saya jadi terbawa suasana keingat dan suasana saya dahulu. Saat itu saya berusaha untuk teriak memanggil suami saya, memanggil anak-anak saya, tapi tidak ada respon sama sekali. Bahkan saya semakin lama semakin merasakan lemah. Saya merasa saya itu sudah tidak punya tenaga lagi untuk berteriak. Semakin saya berteriak, semakin saya kesakitan, karena semakin seperti terjepit tubuh saya. Kemudian saat itu orang-orang terdengar suaranya, dan saya mendengar orang-orang menyebutkan ada mayat gitu. Saya di situ langsung berpikir, jangan-jangan ini adalah mayat atau jenazah suami dan anak-anak saya atau Mbak Maria. Jadi saat itu juga saya udah berpikir, ini adalah memang ketentuan yang sudah Allah berikan kepada saya, dan di situ mungkin banyak pelajaran yang bisa saya dapatkan. Saya hanya berusaha di situ, berusaha untuk melepaskan diri saya. Ikhtiar saya yaitu salah satunya adalah bergerak melepaskan puing-puing ini dari tubuh saya. Tapi ternyata sama sekali tidak ada perubahan. Bahkan saya tidak bisa bergerak sama sekali. Yang bisa saya rasakan gerakannya hanyalah ujung-ujung jari tangan dan ujung-ujung jari kaki saya, dimana saya mengecek apakah saya mengalami kelumpuhan atau tidak. Dan alhamdulillah bisa, cuman lainnya saya tidak tahu kondisinya. Kemudian teman-teman yang berbahagia, di situ saya sempat
merasakan air datang kembali. Dan saat air datang kembali itu, saya sempat mendengar orang-orang pergi dari situ. Padahal saya sudah berteriak minta tolong, dan saya juga berteriak sekuat tenaga saya. Dan air itu naik, semakin naik. Jadi ada air, sepertinya ada air karena dibersihkan mungkin di atas. Kemudian air itu datang lagi, dan ada hujan susulan. Saat itu memang keadaannya hujannya sangat deras sekali. Saya merasakan air itu naik dari kaki saya, kemudian naik lagi, naik ke tubuh saya. Dan saya merasakan bahwa mungkin saat itu saya akan mati tenggelam. Teman-teman, ternyata rasanya dekat dengan kematian itu sungguh sangat mengerikan. Saat itu saya hanya bisa berdoa, ya Allah, nek memang kematian adalah yang terbaik bagi saya, maka segera matikanlah saya. Tapi kalau hidup adalah lebih baik untuk saya, maka berikanlah saya kemudahan untuk lolos dari musibah ini, agar saya bisa keluar dari jepitan ini. Teman-teman yang berbahagia, saya juga sempat untuk minta pingsan ya, karena saya merasakan saya tidak mati-mati saat itu. Jadi saya minta tolong sama Allah agar saya dipingsankan. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi? Saya seperti merasakan nyawa saya hilang dalam beberapa detik. Tapi kemudian saya tersadar kembali, tapi saya tersadar masih dalam keadaan yang sama, yaitu dalam keadaan